juga gitu, karena ini adalah hal yang baru gitu, dan saya harusnya bisa mungkin itu buat kebaikan saya juga. Saya selalu butuh ilmu baru seperti itu. Yang kedua, karena kewajiban sebagai seorang suami, karena yang saya rasa untuk bisa menjadikan saya seperti ini adalah saya berpikir ini demi keluarga. Jadi apapun yang akan saya lakukan dengan diri saya itu adalah untuk keluarga. Saya Fajar Arisudin. Saya lahir di tahun 1989, tepatnya di bulan November tanggal 2. Saya memulai pekerjaan ini awalnya dari pendidikan yang mungkin sebelumnya nggak ada terpikir dari saya ya. Jadi sebenarnya waktu pengambilan keputusan saya mengambil jurusan ini atau profesi ini dari kakak saya. Jadi waktu itu kakak saya sempat, ya kita suka ngobrol-ngobrol sih, bercanda-bercanda gitu kan. Terus dia juga ngerti saya ini karakternya orang seperti apa gitu. Nah dari situ dia menyimpulkan sendiri bahwa saya itu orangnya itu nggak suka disuruh-suruh dan suka menyuruh-nyuruh. Ya itulah kekurangan saya. Tapi itu yang jadi latar belakang kehidupan saya seperti itu. Kamu cocoknya itu masuk jurusan arsitek. Awalnya saya nggak ngerti apa tuh arsitek, itu nggak ngerti. Namun setelah dijelaskan saya, penjelasannya cukup simpel sih waktu itu. Yang membuat saya tertarik itu hanya satu kalimat, arsitek itu enak, kerjanya itu bisa di rumah, cuman mendesain apa yang kita ingin desain gitu. Mungkin ya permintaan dari klien itu apa gitu, jadi saya desain gitu. Terus setelah itu dari apa yang kita desain kita serahkan ke orang lain, ke profesi-profesi yang lain seperti itu. Nah disitulah kerjaan saya hanya untuk menyuruh-nyuruh. Nah disitulah poin dari semua itu, kenapa saya ambil jurusan arsitek. Nah dari situ ya itu yang membuat saya sampai saat ini tetap bekerja di bidang konstruksi. Dan untuk profesi yang saya tekuni saat ini ya sesuai dengan jurusan yang saya ambil, itu arsitek. Tapi ya bisa dikatakan saya belum lah untuk jadi seorang arsitek itu belum. Cuman ya untuk kejenjang seperti itu masih butuh waktu cukup lama, tapi saya rasa harusnya saya udah mampu. SD, SMP, SMA, akhirnya sampai masuklah perguruan tinggi. Dan alhamdulillah semuanya itu saya masuk di kota kelahiran saya juga, di Malang, Jawa Timur gitu. Jadi mulai dari TK sampai saya lulus kuliah pun saya semuanya pendidikan ada di Malang. Itulah yang menyebabkan saya itu bosan di Malang sebenarnya. Makanya saya ini merantau kemana-mana, karena saya cukup bosan di Malang gitu. Karena sekarang saya bekerja cukup jauh ya, merantau seperti ini. Dari perusahaan itu memberikan fasilitas untuk seperti mes karyawan. Jadi saya tinggalnya di lokasi proyek saat ini yang saya sedang kerjakan, tepatnya di Kamboja, di Sihanoukville, di Kompong Dewa Resort. Untuk keluarga, yang pasti untuk keluarga pribadi saya itu, untuk keluarga saya ya, mulai dari ibu, kakak, adik itu tetap di Malang. Cuman kalau istri dan anak, sementara ini ketika saya pergi merantau, istri dan anak bersama keluarganya di Paiton, Probolinggo seperti itu.
Nah, ini yang saya bingung juga Pak Ade sebenarnya. Kalau lihat dari apa yang dicatat oleh atau ditulis oleh perusahaan sih, sebagai engineer arsitek di sini, tepatnya di eh, Jaya Kusuma Sarana, tapi di bidang konstruksi manajemen. Jadi sebenarnya Jaya Kusuma Sarana ini, dia adalah perusahaan konstruksi yang awalnya adalah kontraktor seperti itu. Namun untuk di sini di proyek ini mengembangkan dari usahanya dari kontraktor, ada juga dari konstruksi manajemen gitu. Jadi saya di sini ditugaskan sebagai engineer arsitek di konstruksi manajemen. Yang saya kerjakan di sini ini seperti ini. Saya akan mereview untuk desain yang sudah diberikan konsultan seperti itu. Mulai dari desain, terus juga dilanjutkan ke konstruksinya. Apakah dari desain tersebut, dari gambar-gambar yang sudah diberikan oleh konsultan itu sudah sesuai dan bisa dilaksanakan di lapangan atau enggak gitu. Jadi terkadang ada beberapa yang memang mulai dari desain kita juga coba untuk memberikan alternatif lain jika kemungkinan ada hal yang mengganjal gitu, seperti kayak kenapa harus ke kanan, kenapa nggak ke kiri seperti itu, padahal ke kiri juga lebih bagus gitu. Kita juga membantu untuk review itu juga, yaitu terus juga terkait dengan material ya, material yang digunakan, karena kan kita di Kamboja, sedangkan konsultan yang ada kan dari Indonesia. Jadi kita sesuaikan material-material yang ada itu dengan material yang ada di sini khususnya. Jika tidak ada di sini, karena di sini juga kontraktornya itu dari Cina, jadi kita akan mengupayakan bahwa material itu juga akan didatangkan dari Cina. Nah, untuk material yang ada dari Cina atau mungkin dari material lokal seperti ini kan juga kebanyakan berbeda dengan di Indonesia gitu. Jadi disitulah peran saya untuk membantu mengkomparasi antara material yang diajukan oleh kontraktor ke konsultan seperti itu. Jadi jika memang material itu bisa diterima, kualitas juga cukup baik dan hampir sama dengan kualitas yang ada pada usulan konsultan, ya kemungkinan akan bisa digunakan seperti itu. Paling berperan penting adalah sebenarnya dari kesadaran saya sendiri ya, maksudnya kalau untuk orang lain banyak lah yang mendukung untuk itu, cuman yang paling besar itu dari kesadaran sendiri, karena saya rasa yang pertama saya butuh saya selalu butuh ilmu baru gitu. Yang kedua karena kewajiban sebagai seorang suami itu yang pasti, kewajiban sebagai seorang suami, karena yang saya rasa untuk bisa menjadikan saya seperti ini adalah saya berpikir ini demi keluarga. Jadi apapun yang akan saya lakukan untuk perkembangan diri saya itu adalah untuk keluarga. Jadi yang paling berperan penting adalah kesadaran diri mengenai tanggung jawab seorang suami kepada istri, anak dan istri. Pertama kali saya masuk di dunia project itu, saya memberanikan diri untuk bicara dengan dosen saya. Ada nggak yang bisa saya bantu sama Pak dosen itu, yang mengajak saya untuk ya yuk, sambil saya belajar, sambil kamu belajar, kamu juga bisa ngerti dunia konstruksi dan kamu bisa tetap kuliah seperti itu. Jadi itulah awalnya di tahun 2008 saya pertama kali itu. Jadi dari situ ya banyak proyek-proyek yang pastinya bukan di Malang, tapi lebih ke arah timur ya, ke Sumba Barat gitu. Setelah lulus di tahun 2013 itu saya lulus, itu pertama saya ada di kota Pasuruan. Jadi setiap hari saya pulang pergi malam Pasuruan itu membantu kakak tingkat. Jadi pertama
kali di sana. Terus akhirnya saya dihubungi sama teman saya waktu itu, ya di 2013 juga. Dia benar-benar minta tolong untuk dibantu itu. Terus ini juga kesempatan saya karena benar-benar akan masuk di dunia project pembangunan fisik building seperti itu. Jadi 2013 saya pergi ke Jakarta waktu itu. Di Jakarta itu di Estetika Kriya Sarana. Nah di sana saya belajar banyak dan mulai karir saya itu ya sebagai tukang gambar atau kalau bahasa kerennya drafter lah gitu ya. Nah itu sebenarnya saya juga shock juga karena saya pikir itu saya akan menggambar sesuai dengan profesi saya. Jadi profesi saya di sini arsitek, jadi saya pikiran saya itu waktu mau berangkat itu, oh saya bisa lah kalau konstruksi kan saya juga waktu sebagai dosen itu juga pernah bergerak juga gitu kan. Nah di sana pertama kali saya melakukan pekerjaan saya adalah drafter, sebagai drafter tukang gambar, dan itu struktur. Itu yang membuat saya benar-benar bertanya, kenapa saya bisa kesini gitu, dan kenapa saat awal saya sebelum berangkat kenapa saya nggak pernah bertanya gitu tentang apa yang harus saya kerjakan di sana gitu. Tapi dengan itu juga jadi ada motivasi dari diri saya, ini adalah hal yang baru gitu. Kalau kata saya, pikiran saya, karena saya suka hal yang baru dan saya ingin belajar gitu kan, saya harusnya bisa. Dari situ ya emang benar, awalnya saya gambar gak ngerti, bahkan saya untuk membaca gambar struktur itu pun saya nggak ngerti maksudnya apa, terutama pembesian gitu. Pembesian itu seperti apa saya nggak tahu, apa itu diameter besi, kayak gimana cara membacanya, tulisannya seperti apa saya nggak pernah tahu gitu. Tapi untungnya di sana saya ada teman ya, sama-sama perantauan juga dari Jawa Timur, cuman beda kota aja seperti itu kan. Nah saya sering banget tuh gangguin dia gitu, karena saya selalu bertanya ini apa nih mas, sampai satu saat ketemu mungkin titik jenuh orangnya ya, titik jenuh teman saya itu ya, namanya orang diganggu setiap hari kan, dia juga punya kerjaan sendiri gitu kan. Dari situ saya ngerasa oh saya terlalu mengganggu dia gitu, dia juga punya kerjaan yang nggak sedikit gitu kan. Tapi emang dia basicnya dari sipil, jadi tahu masalah tersebut. Nah saat itu gimana caranya saya bisa tetap mengerjakan ini, ya mau nggak mau awalnya saya belajar sendiri, saya buka YouTube, terus saya tulis semuanya, maksudnya ini apa, tulisan ini tulisan apa, itu saya pelajari semua. Dan di situ akhirnya ada standar detail seperti apa, itu saya belajar semua. Ya benar, di awal saya sangat kesusahan sekali karena bukan sesuai bidang saya gitu kan. Dan akhirnya saya bisa menjadi drafter sipil ya waktu itu, sipil. Setelah itu masuk ke arsitekturalnya juga tetap saya, karena di sana drafternya cuma saya sendiri. Awalnya itu di Pasar Baru itu 8 lantai pertama itu 8 lantai itu Hotel Pop Pasar Baru itu yang pertama kali saya kerjakan. Di sana saya sebagai drafter mulai dari struktur sampai di arsitektural gitu. Setelah itu proyek sempat terhenti. Nah dari situ saya dipindahkan ke Cilegon. Di sana saya mengerjakan Hotel Forbis. Jadi perusahaan saya waktu itu ada sistem JO, Joint Operation, kontraktor dari Korea. Itu mengerjakan Hotel Forbis dan ownernya pun juga dari Korea. Nah dari sana juga saya belajar banyak. Tetap saya sebagai drafter, mulai dari struktur sampai arsitektural saya semua yang handle, dan saya sendirian di sana gitu. Salah satu yang buat saya juga tertarik juga kenapa saya bisa stay di sana gitu, karena saya bisa ketemu sama orang-orang baru dan suasana baru yang cukup benar-benar di-push atau benar-benar saya ini ditekan seperti itu. Dan saya jadi keinget ketika zaman kuliah itu emang di kampus saya di ITN itu, ITN Malang ya, itu untuk di jurusan arsitekturalnya emang lebih ditekankan pada mentalitas orangnya itu untuk ya siap kerja seperti itu. Nah itulah yang membuat saya masih tetap bisa bertahan di sana. Setelah itu 2014 balik lagi ke Pop Hotel. Setelah Hotel Forbis selesai, saya balik lagi ke Pop Hotel karena udah mulai lagi gitu kan. Saya selesaikan sampai selesai. Ada tawaran dari teman di bidang besi,
saya benar-benar tertarik gitu, karena wah ini hal yang baru gitu. Karena saya pengen mendalami, karena sebelumnya saya nggak ngerti struktur, karena saya harus menggambar gambar struktur, dan di situ saya juga tahu pemesian sedikit lah, nggak terlalu banyak gitu kan, hanya untuk sebagai tukang gambar gitu. Nah ini ada kesempatan saya bekerja pada spesialis besi, otomatis saya di sana akan belajar cukup banyak tentang detail besi seperti itu kan. Dan kebetulan proyek yang dikerjakan juga nggak kecil, itu bangunan 62 lantai di Jakarta, di Sudirman itu kan, di Indopark ya, di PT Indopark itu sistem besi gitu. Nah akhirnya saya ya mengundurkan diri dari perusahaan saya yang ada. Saya ingin melanjutkan karir saya seperti itu kan, ingin mengembangkan ilmu saya di sana, karena saya cukup tertarik dengan hal yang baru. Akhirnya saya pindah ke sana. Itu saat saya pindah ke sana, saya ingin hal yang lain, karena saya udah jenuh sebagai tukang gambar. Karena menurut saya ya saya harus ada perubahan dong gitu, harus ada perubahan. Jadi harus ada ilmu baru, apa yang saya nggak tahu saya harus tahu. Oke, saya dikasih kesempatan sebulan saya kerja di sana sebagai supervisor. Ya emang benar saya nggak tahu apa-apa awalnya kan, apalagi di pemesian gitu. Saya harus belajar banyak, harus benar-benar memanfaatkan waktu saya untuk belajar gitu, agar saya nggak tertinggal dan saya bisa menunjukkan bahwa mereka nggak rugi untuk merekrut saya di sini gitu. Saya tunjukkan, dan alhamdulillah saat di bulan kedua saya dapat penghargaan sebagai staf terbaik. Ada setiap bulannya itu review, ada penghargaan bagi yang staf atau maupun pekerja yang emang benar-benar loyal gitu, pekerjaan itu baik gitu. Nah itu di bulan kedua saya dapat itu, fotonya dipampang di depan kan, di kamar itu ada gitu. Nah dari situ pas saat itu juga direktur saya pas ada inspeksi ke lapangan gitu kan, lihat tim saya di sana, lihat foto saya, ya saya pertama nggak tahu, saya malah tahunya dari beliau gitu kan. Saya nggak pernah perhatiin, dan cuek aja gitu, ada apapun saya cuek aja gitu kan, saya kerja aja waktu itu gitu. Dan gara-gara itu ya alhamdulillah sih saya jadi dipercaya gitu kan. Terus di situ sebenarnya saya masih betah di sana nanti karena dari ini direktur sendiri yang minta itu, ternyata di project lain itu butuh engineering. Ya udah saya dipindahlah ke proyek sana di Kuningan, apartemen tempat 2 lantai kalau nggak salah, ada 2 tower gitu. Nah, di sana di tahun 2015 akhir itu saya sempat pulang, saya melamar calon istri saya waktu itu. Nah dari situlah, dari mertua itu sebenarnya setuju aja, cuman mereka pengennya itu saya kerja nggak jauh-jauh, nah sekitarannya Jawa Timur lah pokoknya gitu. Nah, mereka akan coba untuk balas ke rumah untuk jawab kapan untuk bisa dilakukan pernikahan gitu. Makanya alhamdulillah juga waktu itu calon istri saya waktu itu kerja di Wika, jadi sama-sama ini, soalnya ya calon istri juga sama-sama dari arsitek gitu, satu kampus yang bisa cenderung gitu aja. Saya 2016 saya pamitan dengan perusahaan yang saya ikuti waktu itu, dan saya diterima kerja di Wika gitu. Dan itu juga masih awal, masih mulai dari nol, mulai dari perhitungan desain sampai ya seperti itulah, pokoknya ibaratnya kalau misalkan bahasanya itu babat alas gitu kan. Di sana saya sebagai engineer arsitek juga gitu kan. Terus tapi di sana saya juga alhamdulillah dapat pengalaman baru untuk diperbantukan ke komersial team gitu, untuk perhitungan struktur khususnya, karena Wika itu sistemnya konsultannya bisa diambil sendiri gitu. Tapi saya di sana juga nggak lama, ada masalah di rumah gitu kan, jadi saya harus bantu orang tua dulu gitu. Setelah itu saya sempat resign, saya bantu dulu di rumah kurang lebih 1 bulan saya di rumah gitu. Terus saya ngerasa jenuh. Nah itulah awal mulanya
saya ketemu dengan perusahaan terakhir saya itu Jaya Kusuma. Waktu itu saya nggak tahu, saya cuma buka grup aja, grup WhatsApp gitu kan, grup WhatsApp di alumni arsitek gitu, ada lowongan pekerjaan gitu. Nah di situ saya coba iseng, saya coba masukin. Nggak lama saya dihubungi, setelah dihubungi saya datang dan ya udah sih cocok juga, PM-nya itu cocok. Akhirnya saya masuk yaitu Jaya Kusuma sampai sebelum saya kesini. Itulah ceritanya perjalanan saya sebelum kesini gitu. Ada beberapa yang saya lakukan di atas kapasitas saya, tapi itu juga satu yang membuat saya termotivasi juga gitu, karena ini adalah hal yang baru gitu, dan saya harusnya bisa ini tuh buat kebaikan saya juga. Kalau misalkan saya disuruh milih ya Pak Ade ya, kalau misalnya saya disuruh milih itu saya pengennya itu kerja di kantoran Pak, maksudnya bukan konstruksi ya. Cuman ya awal dari cerita saya tadi kan saya bilang kata kakak saya itu di profesi ini enak gitu ya, tinggal suruh aja gitu. Tapi ternyatanya ya saya yang disuruh seperti itu kan. Tapi ya nggak apa-apa lah. Tapi dari situ saya ngerasa di dunia konstruksi ini bukan hal yang nggak enak gitu, bukan hal yang selalu push, selalu ditekan gitu, enggak. Ada hal-hal yang membuat saya itu betah di konstruksi, karena satu, saya suka tantangan gitu. Dikasih push, saya pengen di dunia saya itu bisa, saya tekanan apapun saya bisa. Terus lagi di dunia project itu pasti akan ketemu orang-orang yang lucu gitu. Itu pasti ketemu orang-orang yang lucu, orang-orang yang, karena mereka kan setiap hari kerja ke konstruksi. Di dunia konstruksi itu kan dunia yang keras ibaratnya kan. Jadi selalu ada hal-hal gila yang mereka lakukan. Itu yang membuat saya nggak mungkin di kantoran, kerja kantoran itu akan ada yang seperti ini gitu. Jadi kalau saya rasa ketika saya kerja di kantoran mungkin ya, saya pingin kerja di kantoran waktu itu. Tapi kalau saya pikir hidup saya akan monoton, karena ya cuma datang, mungkin menyelesaikan pekerjaannya apa, terus pulang gitu aja. Karena nggak ada tekanan, nggak ada apa ya, mungkin tekanan cuma sedikit gitu, nggak seperti di konstruksi. Konstruksi kan ada banyak banget itu, ada tekanan dari klien, ada tekanan dari CM, ada tekanan mungkin dari dari pihak luar, pembeli atau apa gitu. Itu kan semuanya ada gitu. Terus juga pekerjaannya itu nggak hanya itu aja gitu, ada yang lain yang dikerjakan, nggak monoton, nggak cuma satu bangunan aja yang misalkan hotel aja kan, enggak. Saya nggak bisa ke sana kemari untuk buat bangunan-bangunan baru yang saya juga bisa belajar juga. Nah, karena kita setiap hari bekerja di yang keras itu, terkadang kita butuh hiburan gitu. Nah, butuh hiburannya itu kadang hal-hal yang gila itu pasti akan kita lakukan. Jadi kebanyakan sekarang ini karena banyak TikTok atau apa gitu kan ya, orang-orang konstruksi itu biasanya ya pakai alat seadanya, alat-alat kerja gitu buat main kayak alat musik gitu, terus kayak main perang-perang gitu kan. Nah itu kan di luar nalar kita sebagai orang dewasa kayak gitu. Seperti balik ke masa anak-anak gitu loh. Tapi itulah ada hal yang asik di dunia konstruksi, dan pastinya akan ada banyak saling bully. Maksudnya saling bully di sini ini kan bukan berarti bully yang negatif gitu ya. Jadi bullynya itu karena untuk ya biar kita tetap fresh, tetap nggak stres gitu, kita saling kolok-kolokan gitu. Di situ muncullah rasa kebersamaan, dan itu lebih ada daripada orang kantoran yang buat satu dengan yang lain itu kan nggak enak. Itu yang buat saya sih betah gitu di sini. Yang bikin saya sekarang mungkin saya nggak salah di konstruksi. Kalau di dunia konstruksi yang pernah saya alami, masalah itu pasti hanya satu sih kalau kata saya, hanya desain yang ada yang udah diberikan dengan oleh konsultan seperti
bisa nggak diterapkan di lapangan gitu. Itu aja sih masalah poin utamanya di sana. Jadi kalau untuk yang lainnya yaitu mungkin sama lah di semua project sama ya. Kita kan di dunia project mungkin cuman kalau untuk struktur ya mungkin kita cuman pasang casting, itu pasang besi, terus casting seperti itu. Itu di semuanya itu pasti sama. Cuman yang membedakan adalah lokasinya. Lokasinya seperti apa? Lokasinya ini di lahan yang luas kah atau berhimpitan dengan bangunan-bangunan sebelah lah. Nah, hal-hal yang seperti itu lebih kebanyakan ke non teknis seperti itu sih. Non teknis. Kalau untuk masalah teknisnya sih mungkin ya kita bisa berdiskusi gitu kan, cari solusinya seperti apa gitu. Tapi masalah non teknis ini yang membedakan antara dunia konstruksi dengan pekerjaan lain, karena kita akan berhubungan dengan banyak orang, mulai dari preman, mulai dari tetangga gitu kan, terus mulai dari orang pemerintahan, bahkan kepolisian seperti itu. Kita akan bertemu dengan orang yang seperti itu. Kalau untuk cara menghadapinya sih ya kita harus tahu kita berhadapan dengan siapa gitu. Katakanlah misalkan salah satu contoh dengan ormas gitu ya, dengan ormas kita nggak bisa serta-merta untuk tetap kekeh dengan apa yang kita pegang gitu kan. Jadi kita harus tahu apa mau mereka dan kita harus siapkan itu dari awal. Jadi dari dunia konstruksi biasanya itu yang saya tahu Pak Ade, untuk estimator gitu ya, untuk mendapatkan sebuah proyek kan kita ada estimator dulu gitu kan, untuk mengestimasi proyek ini nilainya berapa sih, kalau misalnya kita mau ambil berapa sih yang harus kita keluarkan untuk ini kayak gitu. Nah di sana biasanya ada biaya untuk hal-hal yang seperti ini, non teknis seperti ini. Non teknis itu bukan berarti kita menyuap gitu ya. Jadi kita ibaratnya ada timbal balik lah. Ketika kita bikin bangunan di sini gitu ya, kita harus ada timbal baliknya. Apa yang kita bisa kasih ke lingkungan sekitar gitu. Kalau misalkan dengan adanya bangunan ini di lingkungan tersebut jadi lebih buruk, misalkan malah jadi bikin banjir, malah bikin jadi kotor, bikin macet kayak gitu. Itu kan mereka juga akan berpikir seperti itu. Tapi untuk mengantisipasi itu semua ya nanti kita akan penjualan dulu, kita presentasi dulu ke warga sekitar gitu kan, tentang proyek ini sebenarnya buat apa gitu. Nah dari situ kita juga akan kasih timbal baliknya ke mereka, apa yang bisa kita kasih mereka. Misalkan ya kita bantu untuk memperbaiki fasilitas umum, atau mungkin kita memberikan, kalau misalkan di sana nggak ada tuh tempat untuk apa ya, sekolahan ya, sekolah dari anak-anak misalkan nggak ada, kita bisa buatkan, tergantung berapa besar nilai proyek yang kita pegang gitu. Jadi hal-hal non teknis tersebut biasanya dilakukan ya, ada yang dilakukan di awal, ada yang ketika saat kita perjalanannya itu ada aja gitu ya, kita tahu harus apa yang dilakukan, karena setiap masalah maksudnya dengan siapa kita berhadapan itu akan berbeda cara solusinya gitu. Saya mampu nggak untuk bisa merangkul kontraktor ya, karena kontraktor ini adalah yang mengerjakan proyek ini gitu. Itu untuk bisa menyelesaikan proyek ini sesuai schedule, sesuai mutu yang sudah distandarkan, dengan biaya yang sudah diestimasikan gitu. Karena kontraktor yang ada di sini kebetulan adalah kontraktor dari Cina. Dan kita beda budaya. Yang pertama kita beda budaya, yang kedua kita beda sistem gitu dengan mereka. Jadi ada beberapa yang cukup sulit itu karena untuk berdiskusi dengan mereka itu nggak gampang gitu. Karena saya harus bertemu dengan orang-orang yang dengan culture yang berbeda gitu kan, culture yang berbeda, terus juga dengan kebiasaan di project itu yang berbeda gitu, perbedaan sistem pekerjaan yang berbeda gitu. Kemungkinan kalau yang saya tahu sih kalau di Indo ya banyak yang kita mengerjakan sesuatu itu juga dilakukan bersamaan dengan desain yang berjalan gitu. Itu kita udah terbiasa yang seperti itu. Tapi untuk kontraktor yang di sini ini masih belum terbiasa dengan hal yang seperti itu. Jadi mereka terbiasa dengan gambar yang udah matang, udah siap, semua perhitungan udah siap, semua material udah disepakati semuanya, dan mereka di sini hanya sekedar tinggal untuk ya apply gitu ya,
kontrol semuanya gitu. Nah di sini itu berbeda. Jadi di sini kita harus benar-benar mengawal mulai dari hal kecil, mulai dari gambar sampai hal besar mengenai handover seperti itu kan itu benar-benar butuh kayak ekstra kerja keras gitu. Itu yang membuat saya kadang ada kata saya mampu guys gitu. Tapi saya rasa harusnya saya mampu gitu, karena saya tuh sebenarnya kita semua sama hanya gimana caranya kita menyamakan persepsi gitu kan, terus juga bisa menerima culture mereka juga harus bisa menerima culture kita gitu. Jadi kita harus samakan dulu. Ketika kita udah bisa sama, ya pasti kita akan bisa jalan. Yang pasti ya mereka taunya saya di dunia konstruksi gitu ya, dan pasti mereka akan mengharapkan saya untuk bisa lebih dekat dengan keluarga gitu kan, itu pasti gitu. Cuman ya karena memang keadaannya masih seperti ini juga gitu kan, jadi saya masih nggak bisa balik. Jadi mereka mencoba untuk selalu ngerti saya gitu, dan saya juga pastinya untuk keinginan untuk pulang ya pasti besar karena ada keluarga di rumah yang nunggu gitu kan. Cuman di luar itu semua tetap, walaupun keinginan saya untuk pulang cukup tinggi, saya di sini juga tetap harus fight gitu. Nggak serta-merta saya pengen pulang saya lepas semua tanggung jawab saya, nggak tinggal seperti itu. Jadi saya harus ada goal sebelum saya pulang. Ya isi satu. Anak Pak? Karena ada dua. Yang pertama umur 3 tahunan ya, terus yang 3 tahun gitu. Udah 3 tahun nih, udah 3 tahun. Untuk yang kedua ini mau 1 tahun gitu. Jadi ya jadi inilah saya jadi nggak bisa bersama sama mereka gitu. Awalnya itu istri itu adalah adik tingkat di kuliah gitu kan, kayak tadi saya bilang cilok gitu kan. Dari situ jadi saya pacaran semenjak kuliah. Setelah kuliah selesai, dia masih lanjutkan, dia adik tingkat 3 tahun di bawah saya gitu kan. 4 tahun di bawah saya. Jadi ketika saya lulus dia masih lanjut. 3 tahun berarti ya, 3 tahun sorry 3 tahun. Nah di situ ketika dia masih kuliah ya dia bekerja tadi itu bekerja, saya mau buana kesana kemari gitu kan. Terus ketika dia lulus, nah itu saya mencoba untuk beranikan diri datang ke rumahnya dia, menegaskan bahwa saya emang serius sama dia gitu. Saya bawa keluarga saya ke sana, dan alhamdulillah awalnya yang tadinya cuma silaturahmi aja, tapi karena orang tua tiba-tiba menanyakan hal yang lebih gitu kan, ya mau nggak mau saat itu juga saya menanyakan, saya melamar dia gitu. Dan alhamdulillah dari pihak istri saya menanggapi dengan positif gitu, dikembalikan ke dianya juga setuju. Nah dari situlah mereka juga bilang bahwa nanti untuk jawab balik ke rumah saya kayak gitu, nunggu saya kerja di Jawa Timur gitu. Kalau dekat baru mereka akan coba membicarakan lebih lanjut. Untuk COVID ini kalau saya rasa sih karena ini emang bencana dunia gitu ya, semuanya pasti akan lebih susah gitu. Saya sendiri juga mengalami dengan adanya ini, yang tadinya saya rutin bisa pulang, terus sekarang saya nggak bisa pulang gitu kan. Terus untuk masalah usaha juga agak susah gitu kan. Walaupun itu ya intinya tetap saya sih even ada pandemi seperti ini, jangan terlalu dianggap remeh juga, dan juga jangan terlalu dianggap serius juga gitu. Maksudnya dianggap remeh itu kita bodo amat gitu, nggak bisa seperti itu. Dan nggak bisa dianggap terlalu serius itu maksudnya nggak boleh kita sampai parno, benar-benar parno, kita harus benar-benar mendekam diri seperti itu, enggak. Jadi tetap kalau kata saya bisa melakukan hal yang seperti hal normal biasanya gitu.
cuma tetap kita menjaga prokes. Jadi kita tetap menjaga diri, yang mulai dari diri dulu lah gitu. Kita kalau misalkan kita udah bisa jaga diri sendiri, kan kita secara nggak langsung kan melindungi orang lain gitu kan. Nah kalau misalkan orang-orang udah punya pemikiran yang seperti itu, kemungkinan sih ya pandemi ini bisa segera diatasi. Tapi kalau keyakinan yang seperti itu tuh belum ada dan mereka masih aja ngerasa udahlah mau gimana lagi, kalau nggak gini saya nggak akan bisa makan, saya nggak dapat duit gitu. Iya emang iya gitu, cuman seenggaknya dari diri sendiri itu coba untuk menjaga diri gitu dengan prokes tadi gitu. Nggak serta-merta bodo amat lah saya kena lah, atau enggak, bukan masalah kita kena gitu, mungkin kita kuat tapi kan belum tentu orang lain kuat gitu. Itu aja sih kalau tanggapan saya tentang COVID ini. Untuk project di sini alhamdulillah Pak Adi, sampai saat ini nih ownernya tetap stabil ya. Untuk masalah pembiayaan project di sini nih tetap stabil, jadi project ini akan tetap berlanjut seperti itu kan. Cuman hal-hal yang kita lakukan di sini adalah tetap kita jalankan proker gitu. Terus juga karena di sini projectnya juga berjalan dan bisnisnya di sini pun juga berjalan. Nah, jadi untuk pencegahan hal yang tidak kita inginkan tentang pandemi ini gitu ya, tentang COVID ini, kita udah membagi area project dengan area bisnis gitu. Jadi kita selalu memberikan penyuluhan, dari pihak manajemen pun selalu memberikan penyuluhan untuk tetap menjalankan prokes. Itu kita adakan banyak baliho atau poster-poster gitu kan, kita tempel untuk tetap mengingatkan pada semuanya saling menjaga untuk tetap menjalankan prokes gitu. Jadi project berjalan, bisnis berjalan, semua itu aman. Sejauh ini nggak terlalu banyak masalah ya, maksudnya masih bisa dijalankan secara normal gitu. Ya mungkin ada beberapa yang kita harus ikuti protokol gitu kan, dan serta-merta kita bisa enaknya langsung cek di lapangan atau berhubungan dengan orang lain gitu. Itu untuk pekerjaan seperti itu. Tapi kalau untuk hal yang lain ya itu cukup banyak sih. Yang pasti yang berdampak hal besar itu saya cukup sedih karena dengan hal ini saya nggak bisa pulang dengan keluarga gitu. Itu yang setiap hari, yang mungkin nggak cuma saya aja, pasti semua orang pasti ngerasa seperti itu gitu. Tapi ya kita mau gimana lagi gitu kan. Masalahnya di Indonesia sendiri pun yang kita tahu beritanya adalah semakin parah gitu. Akhirnya banyak negara yang ada ya, banyak negara-negara itu memblokade untuk kepergian ke Indonesia maupun kedatangan ke Indonesia gitu. Jadi disitulah bukan saya aja, semua orang pasti akan merasa sedih. Artinya saya jatah untuk pulang gitu ke keluarga gitu kan, jadinya nggak bisa gitu loh. Nah itu yang terkadang juga bikin jadi masalah untuk semua orang yang merantau-rantau seperti ini. Saya nggak akan berhenti untuk memberikan informasi gitu ya, update informasi, berkomunikasi gitu. Nah sebisa mungkin banyak berkomunikasi dengan keluarga ya, mungkin sekarang kan bisa video call juga gitu kan. Ya kita video call dengan kita ngirim foto, kita ngirim video gitu tentang kegiatan sehari-hari apa yang dilakukan gitu. Itu sedikit banyak mengobati lah rasa kangennya gitu ya. Emang kalau nggak ketemu secara langsung ya emang nggak bisa ngobati sepenuhnya, tapi seenggaknya dengan hal itu masih tetap bisa terbati sedikit gitu. Jadi masih bisa bertahan dengan hal yang seperti ini gitu. Kalau dari saya pribadi, saya nggak bukan orang yang kalian harus stay di rumah seperti itu. Bukan orang yang seperti itu. Kalian boleh mengerjakan apa yang kalian kerjakan gitu kan. Kalian bekerja apapun itu boleh kalian kerjakan, tapi tetap protokol kesehatan itu yang nomor satu gitu. Jadi jangan malu untuk mengingatkan orang lain, yang jika orang lain itu nggak bisa terima, kita nggak perlu untuk emosi juga gitu. Jadi kita ingatkan, ketika mereka nggak bisa kita ingatkan ya oke, kita hanya mencoba untuk menjaga diri dari mereka seperti itu. Jadi nggak ada alasan lagi bagi orang-orang itu untuk cuek dengan COVID gitu. Jadi hal yang terpenting adalah dari diri sendiri dulu, kita jaga gitu, kerja kita tetap bisa jalan gitu kan.
Dari situ kita akan bisa melindungi orang lain dan orang lain akan mengikuti apa yang kita lakukan gitu. Jadi tetap semangat lah untuk orang-orang yang semuanya, untuk yang ada di luar sana juga tetap semangat, jangan pernah pesimis ya. Semoga sih tetap diberikan kesehatan, terus pandemi ini segera selesai. Kalau kita emang benar-benar mau pandemi ini segera selesai gitu. Mulailah dari diri sendiri dulu gitu sih. Kalau untuk keluarga yang pasti pesan saya sih jangan terlalu khawatir gitu. Pasti saya kerja jauh-jauh ke sini tujuannya nomor satu itu untuk keluarga seperti itu. Jadi untuk keinginan bersama keluarga itu pasti nomor satu dalam diri saya, itu pasti gitu. Jadi nggak akan saya bisa bohongi bahwa semua yang saya lakukan di sini pastinya untuk keluarga gitu. Jadi tetaplah didoakan, semoga di sini lancar, baik-baik aja, saya selalu, di rumah juga semoga saya selalu seperti itu. Terus juga diberikan kelancaran untuk nanti pulang itu, dan ya tetap berdoa untuk segera pandemi ini berakhir biar semua menjadi normal. Ketika pulang nggak ada hal-hal yang tidak kita inginkan gitu untuk di rumah, yang kita sampai bawa ke rumah itu nggak ada. Jadi tetap semangat, jangan pernah putus asa lah. Intinya saya di sini ya untuk kalian seperti itu, untuk keluarga itu gitu. Tetap sama, saya akan mencoba sebaik mungkin melakukan apapun itu demi keluarga saya gitu. Dan yang saya ingin lakukan adalah dengan saya bekerja di sini, saya akan mencoba untuk mengumpulkan modal gitu, mengumpulkan modal sebisa saya gitu kan, semaksimal mungkin untuk membuka usaha baru yang kiranya nanti saya akan lebih banyak waktu dengan keluarga saya. Itu pasti utama saya adalah seperti itu. Jadi pesan saya untuk saya sendiri, saya tetap semangat, saya harus tetap mikirin masa depan, bagaimana caranya untuk bisa tetap bersama keluarga.